Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladhi huwa man afdalu man nataqa bid-dhad. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dalam bahasa Arab, dalam pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bahasa dan dari mana asal usul bahasa Arab, kemudian apa fungsi dan tujuan dari bahasa Arab dan cabang-cabang bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar dari ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahu dan shorof, dan kita akan mulai pelajaran yang berkaitan dengannya. Seperti yang kita ketahui semuanya bahwa setiap bahasa memiliki tata bahasa atau gramatikal bahasa. Nah, dalam bahasa Arab tersendiri ilmu ini sudah muncul sejak lama. Kita kembali lagi ke sejarah bahasa Arab. Orang-orang Arab terdahulu mereka tidak pernah salah dalam mengucapkan bahasa Arab. Mereka berbicara dengan lancar, dengan saliqah. Hal ini didukung oleh adanya pasar-pasar sastra pada masa jahiliyah atau masa sebelumnya. Pasar itu disebut dengan pasar atau suq al-ukkal, suq uqqaz, dan suq dzul majaz. Ini adalah dua pasar sastra yang mana para orang-orang Arab terdahulu mereka berlomba-lomba dalam membuat syair, membuat qasidah-qasidah, dan berlomba bagaimana mencari, ya istilahnya mencari followers ya, zaman dahulu mencari pendukung mereka dengan cara mengucapkan atau menyanyikan qasidah. Kemudian ada juga berlomba-lomba dalam siapa yang paling baligh, siapa yang paling fasih dalam berkhutbah. Nah, pasar Ukkal ini terletak di Taif dan pasar Dzul Majaz terletak di Arafah, di belakang Arafah. Nah, dua pasar ini sangat berpengaruh dalam memperkokoh pondasi bahasa Arab di zaman-zaman jahiliyah atau zaman sebelumnya. Nah, ilmu bahasa Arab kemudian muncul disebabkan oleh adanya percampuran, adanya kontaminasi orang Arab dengan orang lain di luar Arab. Pada masa kehadiran Islam atau pada masa Rasulullah SAW dan masa sahabat dan tabi'in, Islam itu meluas. Ya, ada futuhat Islamiyah, ada perluasan daerah ataupun perluasan kekhalifahan Islam yang pada masa Umar itu ekspansinya bisa mencapai ke Mesir, ya, kemudian itu dari segi dari barat, kemudian dari timurnya sampai ke Khurasan. Kemudian ekspansi besar-besaran selanjutnya pada masa dinasti Umayyah atau kekhalifahan Bani Umayyah. Dari timur mereka sampai ke India ataupun ke Cina, dan barat sampai ke Andalusia, ke Spanyol. Nah, hal ini membuat daerah-daerah keislaman menjadi besar. Nah, orang-orang Arab masuk ke daerah-daerah tersebut sebagai pemimpin untuk mengorganisir daerah-daerah tersebut. Kemudian juga adanya masuk orang-orang luar, orang-orang asing yang bukan orang Arab ke Mekah dan Madinah ketika itu sebagai kota peradaban Islam ataupun pusat pemerintahan Islam ketika itu. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengucapan berbahasa
Oleh karena itu maka dibentuklah ilmu nahwu ataupun ilmu sharaf ini. Tujuannya untuk membuat bahasa Arab menjadi benar kembali, atau untuk mengajarkan orang-orang Arab ataupun orang-orang yang masuk ke dalam Jazirah Arab itu dapat berbahasa Arab dengan benar. Ada sebab-sebab ataupun ada riwayat-riwayat yang menjelaskan hal ini. Pada zaman Nabi, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika seseorang salah dalam berbahasa Arab, Nabi bersabda, arsyidu akhakum faqad dhalla. Berilah petunjuk bagi saudaramu, sesungguhnya ia telah tersesat. Nah, orang yang salah dalam berbahasa Arab dikatakan ketika itu telah tersesat. Kemudian juga ada athar dari Khalifah Umar ibn al-Khattab. Marra Umar ibn al-Khattab ala qaumin ya'isuna ar-rami faqara'ahum faqalu inna qaumun muta'allimin فغضب عمر معرضا فقال والله لا خطأكم في لسانكم أشد علي في خطئكم من رميكم. Nah, Umar dikisahkan sedang berjalan-jalan atau sedang melihat penduduknya, kemudian ia melewati sekelompok orang sedang melatih berpanah, ya, melatih cara memanah. Tetapi mereka sangat buruk dalam memanah. Nah, kemudian mereka pun berkata kepada Umar, sesungguhnya kami sedang belajar. Tapi kalau kita ngartikan maksud dari mereka mengatakan seperti itu, kami sedang belajar. Nah, kemudian Umar marah dan berkata, wallahi, kesalahan kalian dalam lisan kalian lebih berat bagiku daripada kesalahan kalian dalam memanah. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi nahwu, harusnya mereka mengatakan inna qaumun muta'allimun, bukan inna qaumun muta'allimin. Nah, kemudian pada masa seterusnya, pada masa khalifah-khalifah selanjutnya juga banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan adanya kesalahan dalam pengucapan berbahasa, sehingga pada zaman Ali, ya, ada seorang sahabat ataupun seorang tabi'in yang membuat hal tersebut, membuat pondasi ilmu nahwu yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali inilah yang pertama sekali membuat atau mengajarkan ilmu nahwu atau ilmu tata cara bahasa Arab, tata bahasa Arab. Nah, mungkin ini adalah sejarah awal mula terbentuknya ilmu bahasa Arab. Dan jika kita ingin mempelajarinya lebih lanjut, maka kita akan buat kajian khusus untuk hal ini. Ya, ini hanya sebagai permulaan bahwa ilmu bahasa Arab dimulai dari atau disebabkan oleh kesalahan orang-orang Arab atau orang-orang sekitar Arab ketika berbicara dalam bahasa Arab. Nah, bagi kita orang yang asing, orang yang belum pernah belajar bahasa Arab, kita dituntut untuk belajar ilmu nahwu dan sharaf ini terlebih dahulu. Kemudian jika kita sudah menguasainya, kita dapat berbicara ataupun membaca ataupun mendengarkan dengan pemahaman yang benar. Baiklah, kita akan mulai pada pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran al-kalimah wal jumlah fil lughah al-arabiyyah. Kita akan mulai pelajaran pertama pada kesempatan ini. Kita lihat al-kalimah wa aqsamuha fil lisanil arabi. Kalimat dan bentuk-bentuknya ataupun jenis-jenisnya dalam bahasa Arab. Nah, kalimat itu berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Kalimat dalam bahasa Arab menunjukkan ya kata, satu kata.
Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia menunjukkan kumpulan dari kata-kata membuat sebuah kalimat, ya. Kata-kata dikumpulkan menjadi suatu kalimat. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab maksudnya adalah kata. Adapun kalimat dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Arab dinamakan dengan jumlah ataupun jumlah mufidah. Nah, jadi kalimat ini adalah kata, ya. Dalam bahasa Arab, para ulama terdahulu sudah meneliti, sudah menelaah kalimah dalam bahasa Arab, dan mereka menemukan hanya ada 3 kalimat atau bentuk kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah al-isim. Yang pertama adalah isim. Kemudian al-kalimah. Yang kedua adalah al-fi'il. Dan yang ketiga adalah al-harf. Nah, para ulama sudah meneliti hanya ada 3 bentuk al-kalimah dalam bahasa Arab. Yang pertama ini isim. Isim itu secara mudahnya bisa kita katakan dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda, ya, kata benda. Nanti mungkin kalau di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan lebih mendetil lagi. Tapi untuk pelajaran ini secara mudah kita untuk mengetahuinya adalah al-isim dalam bahasa Arab bermakna kata benda. Sedangkan al-fi'il dalam bahasa Arab bermakna kata kerja. Sedangkan harf dalam bahasa Indonesia kalau kita artikan harf itu huruf, tapi bukan huruf yang seperti kita bayangkan, yaitu a, ba, alif, ba, ta. Bukan maksud dari ini, bukan huruf ini, tapi huruf rabithah namanya, kata hubung atau kata sambung. Nah, contoh, orang jenius mereka akan tahu langsung dari pembagian, ya, dari definisi. Tapi orang yang sedikit di bawah jenius dia akan mengetahui dengan cara contohnya. Baik. Contoh dari isim apa? Misalnya qalamun. Ya, qalamun. Pena atau pensil, ya, atau pulpen. Apalagi kata benda banyak, ya. Makanya paling dimulai awal itu isim karena dia yang paling banyak. Apalagi misbahun misalnya, lampu. Apalagi kursiyun misalnya, kursi. Ya, ini adalah kata benda, dan banyak kata-kata benda, atap, papan tulis, ya, sekolah, masjid, itu merupakan kata benda secara mudahnya. Kemudian ada pembagian yang kedua, namanya bagian dari al-kalimah ada fi'il, kata kerja. Kata kerja ini banyak, ya, kata kerja juga banyak. Contohnya menulis, kataba. Makan misalnya, kata kerja juga, akala. Apalagi kata kerja, belajar misalnya, juga kata kerja, ta'allama. Nah, ini adalah kata kerja. Kemudian ada harf. Untuk lebih jelasnya, harf ini adalah kata hubung seperti yang sudah saya katakan tadi. Kata hubung di sini adalah seperti
di, ke, kepada, di atas, ke bawah, ya. Kata-kata hubung di, ke. Nah, ini dalam bahasa Arab banyak. Ada fi misalnya. Ada ila. Nah, ini adalah bentuk dari harf. Jadi secara ringkas kalimat dalam bahasa Arab terbagi kepada 3. Yang pertama isim, kedua fi'il, ketiga harf. Isim dan fi'il itu dapat berdiri sendiri. Maksudnya maknanya itu jelas dari isim dan fi'il. Misalnya qalam bermakna pensil, kataba bermakna menulis misalnya. Tetapi harf itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus tidak bisa berdiri sendiri dalam artian dia tidak bisa bermakna jika ia sendiri, tapi harus disandingkan dengan kata yang lain. Misalnya fi, di, ya, di tidak ada artinya, tapi begitu disandingkan dengan kelas misalnya al-fasl, dapat kita dapat dimaknakan ketika itu menjadi di dalam kelas. Nah, jadi ini adalah cara ringkas kita untuk mengetahui perbedaan dalam bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab tidak akan lepas dari 3 bentuk ini, ya, isim, fi'il, dan harf. Ya, tidak terlepas dari 3 bentuk ini. Dan isim nanti ada pembagiannya lagi, fi'il juga ada pembagiannya lebih lanjut, kemudian juga harf juga ada pembagian dan macam-macam yang lebih lanjut. Mungkin hanya ini saja yang dapat kita ajarkan pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang diajarkan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.